bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
selalu melimpah dalam hidupku. Buat kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Kau selalu sertaku, Kau selalu bersamaku di setiap musim kehidupanku. Kau selalu ada. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan, Kau Tuhan yang tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada di sisiku. Tangan-Mu Tuhan selalu beri pertolongan, selalu beri pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Haleluya, haleluya, Satu yang kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami lalui saat ini, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami tahu tangan-Mu selalu memegang tangan kami. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu memegang hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. I live
the one thing true. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan Yesus. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata-kata Yesus ini muncul karena Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Jadi dia mengutus murid-muridnya menanyakan, benar enggak bahwa Yesus itu Mesias? Makanya ayat ini muncul. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kecewa. Itulah yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Setiap manusia pasti mengalami kecewa. Dan kecewa itu adalah wajar. Kenapa? Karena kecewa adalah akibat apa yang kita tabur. Semuanya kita pasti pernah menabur kekecewaan. Tidak pernah ada seseorang yang tidak pernah kecewakan orang lain. Jadi apa yang kita tabur, kita tuai. Karena kita mengecewakan orang, kita juga menuai kekecewaan itu. Jadi sebab itu saya katakan kecewa itu wajar. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah mengecewakan orang. Kita mengecewakan istri, anak, teman, orang tua, sahabat, siapapun. Bahkan kita mengecewakan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang banyak kecewa, lalu menyimpan kekecewaan itu di hati mereka,
dan akhirnya timbul kepahitan dan dendam. Itu yang menjadi masalah. Kecewa itu wajar, karena kita menabur, kita menuai. Tapi yang menjadi masalah adalah tak kala kita menyimpan kekecewaan itu jadi pahit atau kepahitan dan menimbulkan dendam. Mari kita lihat contohnya dalam Alkitab, yaitu tentang penasihat Daud yang bernama Ahitofel. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 12 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Samuel 15 ayat 12 dan 31. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ayatnya yang ke-31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Saudara, waktu Absalom mengkudeta ayahnya Daud, di sana ada penasihat Daud yang bernama Ahitofel yang begitu dekat dengan Daud. Tetapi Ahitofel memihak Absalom. Kenapa tidak mengikut Daud? Sebab Absalom, anak Daud, ada kesempatan bagi Ahitofel untuk balas dendam. Sebab Ahitofel kecewa kepada Daud. Apa sih kekecewaannya Ahitofel, saudara? Ahitofel kecewa kepada Daud, yaitu kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 11, inilah kekecewaan Ahitofel. 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 2 dan 3. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istananya. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi kita lihat, dikatakan bahwa Batsheba binti Eliam. Ternyata Batsheba ini adalah cucu dari Ahitofel. Jadi saudara, Ahitofel kecewa kepada Daud. Kenapa teganya Daud menghamili cucunya sendiri? Jadi itu kekecewaan di hati Ahitofel. Dia kepahitan kepada Daud. Akhirnya dia dendam kepada Daud. Dikatakan Batsheba binti Eliam. Coba kita lihat dulu, benar enggak bahwa Batsheba ini cucunya Ahitofel? Batsheba binti Eliam. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayat 34. 2 Samuel 23 ayat 34. Ini tentang orang-orang yang mendampingi Daud, tentara-tentara yang bersama Daud. Bunyinya demikian, 2 Samuel 23 34. Elipelet, anak Ahas Bai orang Maaka. Eliam, anak Ahitofel orang Gilo. Jadi kita lihat bahwa tadi
di dalam 2 Raja-Raja 15, Ahitofel itu orang Gilo. Punya anak namanya Eliam. Eliam punya anak namanya Batsheba. Nah, Batsheba dihamili oleh Raja Daud. Jadi Ahitofel itu kecewa, sangat kecewa kepada Daud. Orang yang dihargainya, raja yang disanjungnya, dia diangkat jadi penasehat, tapi kok tega-teganya Daud. Nah, akhirnya tak kalah Absalom kudeta, dia memihak Absalom karena ada kesempatan untuk dia balas dendam. Kepahitan. Akhirnya dia memberikan nasihat kepada Absalom supaya memperkosa gundik-gundik ayahnya. 10 orang diperkosa di depan umum untuk mempermalukan Daud. Jadi kita lihat, kecewa wajar, tapi jangan sampai kecewa itu menjadi kepahitan dan kita dendam. Kita semua banyak mengecewakan orang, bukan orang saja, tapi Tuhan. Tapi tak kalah kita mengecewakan Tuhan Yesus dan Bapa di sorga, Bapa selalu mengampuni kita. Bapa tidak pernah mengingat kesalahan kita, tak kalah kita minta ampun kepada Bapa di sorga. Dan oleh darah Yesus, kita diampuni, dosa-dosa kita dihapuskan. Sebab itu Paulus menuliskan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 15 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku, kata Tuhan, tidak akan lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi kita bersyukur lewat Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa semua dosa dan kesalahan kita tidak diingat lagi oleh Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, ya. Apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus sudah mengampuni dan tidak mengingat, ya. Semua kekecewaan yang kita buat, dosa mungkin menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Bapa di sorga. Bapa tidak mengingat tak kala kita minta ampun. Sebab itu saudara, kalau kita menjadi pahit, saya seringkali berkata 70% pelayanan saya, penyebab orang ya kena kanker, stroke, darah tinggi, jantung, tumor adalah gara-gara kepahitan. Jadi kepahitan itu membuat orang gampang kena penyakit. Apalagi di zaman COVID-19 ini. Jadi kalau kita pahit, kita simpan kepahitan itu jalan untuk penyakit itu masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan, maka darah Yesus akan melindungi kita. Darah Yesus akan menaungi kita sehingga segala virus itu tidak akan bisa menyerang kita karena kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebab itu, saudara-saudara, kalau kita dikecewakan, walau istri, anak, orang tua, adik kakak, mungkin hamba Tuhan, rekan kerja, siapapun, wajar kita dikecewakan. Tapi jangan simpan kekecewaan itu menjadi kepahitan dan dendam. Lepaskanlah pengampunan. Tak kala kita melepaskan pengampunan,
Saya percaya kita akan dilindungi Tuhan, kita akan sehat, kita akan kuat, kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Sebab itu pengalaman Raja Daud, dia menuliskan dalam Mazmur 103, Daud menuliskan pengalaman hidupnya dalam Mazmur 103, ayatnya yang ke-12 berkata demikian, Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bayangkan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya segala pelanggaran kita. Saudara coba perhatikan, kalau di dalam peta, itu ada kutub utara dan kutub selatan. Tetapi saudara, kalau kita mau lihat timur dan barat, kita selalu berkata, matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Tapi coba kita cari barat, tidak akan ketemu. Kita cari timur, wah matahari terbit timur. Tapi kita coba cari timur, tidak akan ketemu. Cuman matahari terbit saja, matahari terbenam. Makanya Daud berkata, sejauh timur dari barat, Tuhan melupakan segala pelanggaran kita. Artinya, Tuhan tidak melihat segala kesalahan kita. Kita buat Tuhan kecewa karena Dia melupakannya, mengampuni kita. Sebab itu kita kalau salah minta ampun kepada Tuhan. Jadi Tuhan melupakan kesalahan kita. Satu kali ada seorang pendaki mendaki ke beberapa gunung. Dan akhirnya dia naik ke satu gunung, di mana di gunung itu banyak salju. Dan terus negeri itu negeri salju, disebut negeri Eskimo atau orang-orang Eskimo. Nah, tak kala dia bertemu dengan orang-orang Eskimo, dia bertanya, apa bahasa kalau saya berbuat salah kepada Anda dan saya minta maaf, lalu Anda mengampuni saya karena saya bersalah, apa bahasanya? Dia bilang, di dalam kamus bahasa kami tidak ada kata untuk memaafkan. Jadi kalau orang salah, untuk memaafkan itu tidak ada kata bahasanya. Lalu apa bahasanya? Jadi kalau kami, ada orang salah kepada kami, supaya kami mengampuni dia, tidak ada kata bahasa mengampuni. Tapi bahasanya begini, yaitu isu makin jauh ujung Nahmauri. Isu makin jauh ujung Nahmauri. Loh, apa maksudnya? Isu makin jauh ujung Nahmauri artinya aku nggak sanggup mengingatnya lagi. Jadi setiap orang yang bersalah kepada mereka, mereka sebut isu makin jauh ujung Nahmauri. Artinya aku tidak sanggup mengingat kesalahannya lagi. Bayangkan saudara, jadi setiap orang yang bersalah di suku Eskimo ini, mereka berkata isu makin jauh ujung Nahmauri. Aku gak sanggup mengingat kesalahannya lagi. Sama Bapa di sorga juga, dia gak sanggup mengingat kesalahannya kita. Walaupun dosa kita merah bagaikan kermisi, Tuhan menghapuskannya oleh kuasa darah Yesus. Jadi ayo, jangan kita simpan kekecewaan. Kita lepaskan pengampunan. Supaya ada darah Yesus menaungi kita. Sehingga di masa-masa COVID-19 ini, kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah sebab itu, saya percaya, ya seperti selalu saya katakan,
70% pelayanan saya, penyebab orang kena kanker, stroke, darah tinggi, tumor, jantung, dan penyakit lainnya adalah gara-gara kepahitan. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan ini, mari kita lepaskan pengampunan. Seperti Bapa di sorga, melupakan kesalahan kita, sejauh timur dari barat, dia melupakan pelanggaran kita. Dan orang Eskimo berkata, isu makin jauh, ujungnya mauri. Aku tidak sanggup mengingat kesalahannya lagi. Mari jangan kita ingat-ingat kesalahan orang. Seperti Bapa di surga juga tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau kita penuh dengan hati yang suci, hati yang benar, hati yang suka mengampuni, saya percaya hidup kita akan diberkati, bahagia, sehat sampai selama-lamanya. Saya percaya kebenaran ini untuk saudara dan untuk saya juga. Supaya kita tetap dalam perlindungan kuasa darah Yesus dan kita terus sehat, bekerja, melayani, hidup bersama-sama keluarga sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari angkat tanganmu, kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami tidak mau menyimpan kepahitan ya Tuhan. Walaupun kami dikecewakan, kami tidak mau menyimpan kekecewaan itu. Kami mau melepaskan pengampunan. Seperti Bapa mengampuni kami, kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa melupakan kesalahan kami, kami juga mau melupakan kesalahan orang yang mengecewakan kami, yang memfitnah kami, yang menipu kami. Kami mau lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran ini melekat di dalam roh kami, jiwa kami, sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat dari Bapa yang penuh kasih sayang, dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.